Sore hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, kok saya ngambilnya kunci mobil ya? Kayaknya masih moodnya jalan-jalan. Ini sama-sama remote, tapi ini remote mobil. Iya, kenapa ngambil kunci mobil? Biasa pagi-pagi, soalnya langsung berangkat, nanti kunci mobil di mana cepet-cepet. Oke, ya seperti saudara bisa tahu semuanya ya, saya percaya. Saya baru kembali dari Florida, dari Orlando dan sempat ke Tampa, Florida untuk liburan. Ini liburan seumur hidup yang, ya puji Tuhan ada kesempatan yang baik, jadi bisa pergi bersama-sama dengan keluarga yang lain. Nah, sore hari ini saya mau sampaikan satu firman Tuhan yang judul Exposed. Udah bisa ditampilkan kah? Oke. Exposed. Oke ya, ini ada gambarnya matahari, terus judulnya Exposed. Saudara mungkin tahu, saya percaya tahu ya apa arti daripada expose itu. Nah, sebelum saya masuk lebih detail lagi, saya mau kasih satu foto. Ini ada seorang turis di Universal Studio yang ya jalan-jalan juga. Nih saya tampilkan ya. Nah, ini dia turisnya. Keren banget kan? Waduh, kacamatanya semuanya gitu ya. Ini memang Florida itu kan dibilang Sunshine State ya, negara bagian matahari gitu. Jadi kalau nggak kena matahari kayaknya bukan ke Florida. Panasnya memang minta ampun. Aduh, saya mikir baru Florida belum neraka ya, kayaknya jauh banget gitu. Udah pagi-pagi baru turun mobil, bawa koper sampai di mobil itu keringetan kayaknya udah ngalir gitu. Kalau nggak langsung masuk mobil, masuk kena AC kayaknya aduh keringet tuh bisa saya rasakan di punggung saya tuh ngalir gitu. Set gitu. Aduh ini udah keringetan lagi. Tapi saudara lihat kalau kata orang Sunda ini tarang herang bolenang mencrang. Gitu. Jadi jidat itu udah mengkilat sekali, sangat mengkilat gitu ya karena kena sinar matahari. Jadi di sini kena sinar matahari, di sini kena sinar matahari. Mungkin nggak tahu di sini agak belang sedikit mungkin karena ketutup kacamata. Tapi kalau ini nggak pakai jas, bisa dibuka jamnya gitu, itu udah saya belang gitu. Ada perubahan antara mungkin saudara ketemu 2 minggu lalu dengan sekarang. Jadi ya lumayan lah ya sekalian orang bayar mau tanning tapi sekarang saya bisa dapat gratis gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana yang dinamakan dengan exposed. Oke? Karena expose itu kalau kita lihat berikutnya, ini bisa dikontrol aja dari belakang ya. Nah, expose itu adalah kalau dilihat dari definisi dari Merriam-Webster Dictionary, itu yang pertama itu diartikan sebagai open to view. Memang ada kita exposed to some views, ada pemikiran-pemikiran. Atau berikutnya not shielded or protected. Jadi expose itu kita tidak terlindungi gitu ya, kita tidak ditutup gitu. Itu yang dinamakan exposed. Atau being in a situation where one is likely to meet with harm. Jadi kalau kita expose itu kita bisa kena sesuatu hal yang membahayakan dalam kehidupan kita. Kalau di dokter biasanya kalau yang ke PCP itu yang rutin check up itu ditanya, are you exposed to hazardous material at work? Biasanya ditanya begitu ya. Apakah kadang-kadang ya bertemu nggak dengan zat-zat kimia yang berbahaya gitu. Kalau kita expose kena, nah itu bisa bahaya. Apakah untuk paru-paru kita, untuk pernafasan kita, untuk jantung kita dan lain sebagainya. Atau yang keempat, without our immune systems, we'd exposed to all sorts of deadly infections. Ini dengan COVID. Kita tahu ya COVID ada dan kalau kita sudah divaksin itu bisa memberikan sebuah perlindungan di mana kita tidak ada kemungkinan besar kalaupun kita kena misalnya kita nggak akan hospitalized dan nggak akan sampai parah. Itu yang dinamakan meskipun expose, tapi kalau ada perlindungan kita bisa melindungi kita. Atau yang kelima, lacking a usual or natural covering. Jadi tidak adanya atau kurangnya sebuah perlindungan. Apakah itu perlindungan yang alami atau juga sebenarnya di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu yang dinamakan dengan expose ya. Nah yang keenam, lacking protection from danger or resistance against attack. Jadi kembali kita tidak memiliki sebuah perlindungan di dalam hidup kita atau bagi kulit kita misalnya sehingga kita ini rapuh gitu atau riskan untuk terkena serangan apakah virus dalam hal kerohanian iblis yang mencoba untuk menyerang kehidupan kita. Nah, tapi saudara lihat bahwa kalau kita misalnya kemarin saya ke sana
atau di sini juga kalau kita beraktivitas summer, kita akan memakai yang namanya sunblock untuk diblok supaya zat-zat atau sinar yang berbahaya dari UV light yang meskipun kita expose, kita terkena sinar matahari, tapi itu tidak akan membahayakan bagi kulit kita. Oke? Nah, itu yang dinamakan dengan sebuah perlindungan. Jadi sore hari ini saya mau ajak kita untuk kita boleh belajar bersama-sama bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita, kita ini sebenarnya adalah pribadi yang exposed. Kita tidak punya pilihan. Nah, ini kebenarannya bahwa setiap hari kita ini adalah kita terekspos dengan hal-hal yang membahayakan sebenarnya. So every day we are exposed with things that can harm ourselves, being by nature or through circumstances, likely to experience something adverse. Bukan terpapar ya. Jadi kena, terhubung yang bisa membahayakan kehidupan kita. Nah kalau gitu seperti apa? Nah saya mau kasih contoh beberapa hal. Sebelumnya kita lihat, di dalam firman Tuhan, dalam kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat 11 sampai yang ke-14, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara bahasa Indonesianya, yang bahasa Inggrisnya ada satu ayat saja di depan, bisa dilihat sama-sama. Tapi kalau saudara mau buka, boleh buka bersama-sama dengan saya, untuk bisa lihat Alkitabnya ya, dari kitab Efesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Oke, demikian firman Tuhan. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan ini memberikan pelayanan 5 jawatan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Fungsinya untuk apa pelayanan 5 jawatan ini? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu mereka dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya katakan tadi bahwa sebenarnya setiap kita, the truth, setiap kita ini adalah orang yang ke-expose dengan hal-hal yang berbahaya atau yang bisa membahayakan kehidupan kita. Nah, di sini firman Tuhan kata begini, and then our immaturity itu will end, atau our childish itu kekanak-kanakan kita itu harusnya berakhir gitu ya, dengan kita dididik oleh pelayanan 5 jawatan itu tadi. And we will not be easily shaken by trouble. Berapa banyak dalam kehidupan kita melihat bahwa kalau ada masalah kita seringkali gampang goncang. Kalau kita tidak kuat dalam fondasi kita gampang goncang, kita gampang marah, kita gampang stres dan lain sebagainya. Nor led astray by novel teachings. This is interesting. Novel teaching, novel itu kan satu cerita yang gak bener ya. Satu cerita yang ya ngarang-ngarang aja. Berapa banyak kita lihat hari-hari ini banyak cerita ngarang-ngarang. Hoax gitu. Tidak benar, tetapi karena banyak yang share, karena banyak yang mengatakannya, akhirnya dipercaya menjadi sebuah kebenaran. Atau berikutnya, or by false doctrines or of deceivers who teach clever lies. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sini dikatakan bahwa ada yang namanya pengajaran. Pengajaran yang palsu, atau ada ide-ide palsu, ada nilai-nilai yang salah, atau ada ya pengajaran-pengajaran yang salah yang iblis coba masuk ke dalam pikiran kita dan ke dalam hati kita. Nah, kalau kita tidak sadar, maka hidup kita itu akan diarahkan, dikendalikan oleh hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah, ini tantangan hari-hari ini lebih berat nih. Buat kita aja udah berat dibandingkan zaman kita dulu ya. Buat generasi David nih, dia akan mengalami lebih berat lagi nih. Untuk itu tanggung jawab orang tua, role of the parents to really teach our kids to become a strong man and woman of God that can stand based on the values of the Bible, of the truth. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini pengajaran, ide, nilai-nilai yang tidak benar itu disusupkan gitu ya, dimasukkan, diselipkan lewat media untuk masuk ke dalam pikiran kita, yang pada akhirnya itu akan menentukan arah kehidupan kita. Nah,
saya mau sampaikan ada dua hal aja. Ada source of exposure. Source of exposure di mana kita bisa menerima hal-hal yang salah. Yang pertama, the gathering of people. Ini 3 minggu lalu saya sampaikan tentang satu ayat ini, saya bacakan buat saudara, bahasa Indonesia ini dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah ini bukan berarti bahwa kita nggak boleh kumpul ya dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan berarti kita harus menjauhi mereka, karena firman Tuhan kan bilang jangan bergaul dengan mereka. Kita harus bergaul dengan mereka, kita perlu kenal mereka, perlu berteman dengan mereka karena kita mau menjangkau mereka dan menyampaikan kebenaran dalam kehidupan mereka. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai kita itu terpengaruh istilahnya, hati-hati. So kita perlu hati-hati, jangan sampai waktu kita berkumpul dengan mereka, ada ide-ide yang salah, ada pemikiran-pemikiran yang salah yang kita terima yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupan kita dan menentukan arah kehidupan kita. Kalau dulu mungkin sumbernya itu ketika kita kumpul, apakah arisan ibu-ibu misalnya, wah itu kan rame itu ya, ngobrol tentang ini, wah ini ibu-ibu rada gimana. Atau kalau yang bapak-bapak lagi siskamling ronda, bisa aja, ada juga gitu. Whatever gathering saya, ngumpul apapun itu biasanya kalau orang yang nggak benar gitu ya, atau ada sumber yang memang bibitnya nggak benar, pasti bisa jadi ngegosip. Dan kalau ngegosip kan tambah digosok, tambah sip ya, semakin sip, tambah rame gitu. Wah nanti dari A jadi A1, A2, A3 bisa jadi B, jadi Z gitu. Ceritanya dari orang jatuh kakinya kepelitek gitu, sampai bisa jadi patah tulang ke rumah sakit ke IR karena ceritanya nyebar-nyebar seperti itu. Nah ini mesti hati-hati, bahwa sudah lihat hari-hari ini banyak sekali hoax yang beredar. Kadang-kadang kita waktu dengar aja, terus kita dengan mudah percaya. Yang saya sayangkan, hari ini kalau kita lihat, gereja juga seringkali menjadi tempat untuk penyebaran hal-hal seperti ini. Saya pernah tanya, ada ibu yang sampaikan sesuatu kepada saya, terus saya memang nggak tahu gitu. Oh iya sih, masa sih? Terus orang ini bilang, wah Bapak nggak pernah ke gereja ya? Kalau ke gereja kan kita ngobrol tuh. Nah, jadi bukan ceritanya firman Tuhan, tapi ternyata jadi sumber cerita untuk, kalau gereja, habis pulang gereja kan, si ini begini, udah tahu belum, begini. Wah, kalau ditanya tadi firman Tuhannya apa, mungkin lupa. Tapi kalau ditanya berita-berita terkini gitu ya, infotainment cepet tuh langsung, si ini, segala macam. Nah, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bilang begini, kalau yang baik itu diterima, yang salah itu jangan diterima. Kalau yang gak jelas, nah ini dia, itu yang perlu diuji dalam hidup kita. Jangan sampai sekarang kita dengan mudah menerima hal-hal atau berita yang kayaknya, wah sepertinya benar, padahal gak benar. Nah kalau ini yang pertama ada the gathering of people ya, ini kita exposure kita dengan ide, nilai-nilai, pemikiran yang salah yang seringkali ada di sekitar kita. Hal yang lebih parah yang hari ini kita hadapi, yang menjadi tantangan daripada generasi ini, generasi kita juga, yaitu media. Nah, media ini jadi satu alat yang dipakai oleh iblis untuk membuat kabur, untuk menggelapkan, bahkan untuk membutakan mata rohani kita, sehingga kita tidak bisa melihat kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan seperti ini, next slide please. Dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 34, dikatakan begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu, tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Saya suka dari Amplified Bible, dikatakan begini, the eye is the lamp of your body. When your eye is clear, spiritually perceptive, focus on God, your whole body, this is interesting, your whole body is full of light, benefiting from God's precepts. But when it is bad or spiritually blind, your body is also full of darkness, devoid of God's words. So, what the devil is trying to do is they are trying to blind our spiritual eyes. So we cannot see the truth. Kita coba dibutakan dengan seperti apa? Dengan ditutupi, diselubungi dengan ide-ide, pemikiran-pemikiran yang salah. Nah, itu dilakukan oleh media. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan jangan sampai kita takut dengan yang namanya media. Karena media itu
itu sebenarnya alat yang bisa dipakai untuk berbuat kebaikan atau bisa dipakai untuk berbuat satu hal yang jahat juga. Saya selalu melihat dari dua sisi, sama seperti pisau. Pisau ya memang bisa untuk memotong makanan, jadi di tangan chef itu jadi alat yang luar biasa. Tapi kalau di tangan orang yang salah itu bisa jadi alat untuk membahayakan orang lain. Nah media pun tidak seperti itu. Media pun sama istilahnya. Kita gereja punya media, kita punya YouTube account, kita punya Instagram account, kita punya Facebook page, Twitter aja nggak jalan karena nggak ada yang nge-tweet gitu ya. Siapa yang mau nge-tweet? Siapa yang nge-run media? Saya punya sosial media, tapi saudara ada hal yang perlu kita perhatikan di dalam sosial media. Kenapa? Karena di dalam sosial media itu adalah menjadi alat yang paling cepat hari-hari ini untuk menyebarkan informasi. Kalau kita jujur, sekarang kita lebih terhubung dengan media daripada dengan orang. Betul ya? Setiap hari kita berhubung dengan media. Kalaupun kita mau berhubungan dengan orang, cenderung lewat media. WhatsApp, Instagram, Facebook. Apalagi dengan adanya pandemi, ketemu orang jarang. Ibadah mungkin ada gereja yang udah setahun setengah nggak ada ibadah, apalagi di Indonesia gitu. Jadi nggak ketemu orang tuh. Di rumah, nonton online, lewat media. Oke, it is good. Bisa kita pakai untuk membantu pertumbuhan kita dalam masa-masa seperti ini. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita lihat bahwa penyebaran hal-hal yang buruk, hal-hal yang salah, itu juga ada di media sosial. Nah, ini yang perlu kita waspadai di dalam kehidupan kita. Saya mau kasih beberapa contoh, bahwa kita ini sebenarnya terekspos bukan hanya berita yang baik, tetapi juga dengan berita yang buruk. Tentu kita bisa pilih, waktu kita buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, buka yang lain-lain, buka koran, bahkan koran pun ada banyak ya. Kita bisa pilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saya baca juga hal-hal media yang istilahnya tentang apa sih yang terjadi di dunia ini tentang anak-anak muda misalnya. Musik-musik apa yang sedang mereka dengarkan. Gitu. Saya coba ikutin semampu saya gitu ya. Karena saya mau tahu apa yang sedang terjadi untuk bisa kita berdoa dan membantu anak-anak kita untuk bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan tentunya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu kayaknya sebelum saya berangkat, sebelum liburan, saya ngobrol dengan satu rekan sekerja, rekan pastor, dengan yang di Amerika, dengan di Indonesia. Kita Zoom meeting, lagi ngobrol santai aja gitu dengan teman lama gitu, tapi sama-sama dalam pelayanan, mereka pastor juga. Terus mulai cerita-cerita tentang anak. Jadi ada satu anak yang di Amerika, bulan ini kan bulan ini ya, bulannya LGBT ya kalau nggak salah. Bulan ini apa bulan Mei? Bulan ini ya, bulan Juni ya. Pride Month, seperti itu. Ini gimana ya Kak, dia bilang gitu. Anak saya ini tanya, umurnya berapa? Mungkin 6 tahun kali, 6 atau 7 tahun. Mami, katanya, gay itu apa ya? Katanya gitu. Well, gay itu apa ya? Ini seperti apa? Kenapa begini? Kenapa pelangi? Pride itu apa? Begitu. Saudara bisa lihat bahwa anak kita itu exposed. Saudara nggak bisa lindungin loh. Nggak bisa dilindungin. Mereka akan exposed. Dengan mereka pergi ke sekolah, mereka pergi keluar, mereka exposed terhadap hal-hal yang seperti ini. Mereka tanya-tanya tentang seperti itu. Itu satu hal yang tidak bisa kita cegah. Kita tidak bisa raise generation in a bubble or in a cave. Kita lindungin gitu ya. Oh pokoknya nggak boleh internet, nggak boleh buka HP, nggak dikasih HP. Kerjaannya pokoknya ke gereja. Kamu hari Sabtu latihan musik, gitu, Minggu gereja. Nanti Senin paduan suara, Selasa ketemu teman-teman hangout, baca Alkitab, Bible study. Hari Rabu mungkin ya carousel gitu. Terus gitu, nggak boleh pokoknya kemana-mana. Hati-hati. Nah nggak bisa, hari-hari ini nggak bisa. Mau kita ada dimanapun, serohani-rohaninya bahkan diri kita sendiri, kita exposed terhadap hal-hal yang seperti ini. Informasi itu banyak sekali. Nah terus kita berpikir, gimana ya anak-anak kita nih sekarang nanyanya udah seperti itu loh. Orang tua harus belajar juga untuk kita bisa menerangkan kepada mereka. Kalau tidak mereka akan tanya ke teman mereka dan kita tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban daripada teman-teman mereka. So kita perlu hal-hal seperti itu, memperlengkapi diri. Pixar bulan lalu, bulan Mei, itu mengumumkan mereka casting. Pixar tahu yang bikin Toy Story. Itu kan, salah satu favorit saya juga tuh. Kemarin belum sempat ke Disney ya. Nanti mungkin untuk lihat film-film kartun. Baru ke Universal. Nah, Pixar dia casting.
cari anak-anak yang berumur 12 sampai 17 tahun untuk menjadi pengisi suara akan satu peran pertama, jadi satu karakter pertama, satu karakter transgender pertama yang akan dipakai di dalam movie mereka. Wah, jadi ini perempuan, anak perempuan yang sebenarnya dia laki-laki. Jadi cari nih siapa yang menjadi pengisi suaranya. Pixar. Begitu filmnya keluar, anak-anak kita nonton, wah mami bagus ya. Oh, mereka akan punya ide. Oh ternyata ada yang seperti ini. Dan oke. Di dalam beberapa buku pelajaran anak sekolah saya lihat, baik di mes mungkin, atau di sekolah-sekolah saya dengar cerita-cerita, udah mulai tuh saya lihat ada gambarnya. Dalam tentang keluarga, ini buku elementary ya, mungkin kelas 1, 2, 3 gitu lah, masih kecil. Itu gambar keluarganya, gambar meja, ada anak duduk, yang dua itu di dapurnya itu bukan ayah dan ibu, tapi laki-laki sama laki-laki. Gitu. Mereka diberikan ide bahwa keluarga ini seperti ini. This is a family, just another idea, bahwa family itu it could be like this. Well, kita harus strict, kita harus kembali kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Nah balik tentang ini, bahwa apa yang menjadi tindakan kita, bahwa kita nih exposed, kita exposed. Ada seorang pasangan laki-laki, mereka kalau dibilang ya pasangan yang laki-laki sama laki-laki ya, yang satu ternyata hamil. Terus orang ini bilang dengan bangga, wah ini saat yang saya tunggu-tunggu. Saya sebagai laki-laki saya hamil, katanya begitu. Terus ada satu politisi, ini terjadi di Spanyol, bulan lalu juga, dia nge-tweet, dia masukkan ke internet, dia bilang begini, a man cannot get pregnant, a man has no womb or eggs. Benar gak? Ya benar ya, laki-laki yang gak bisa hamil dong, karena gak punya indung telur, tidak punya rahim. Karena tweetnya dia, si politisi ini di-ban sama Twitter, katanya hate speech. Bahwa ini kamu menyinggung katanya. Atau hari ini Father's Day, saya lihat ada sebuah gerakan, #ban Father's Day. Kenapa? Ini yang nge-tweetnya perempuan, karena dia setuju dengan LGBT. Dia bilang karena itu menyinggung anak-anak yang memiliki dua ibu. Ini saya pikir yang salah yang mana ya? Apa yang udah error gitu ya? Anak-anaknya punya ibu sama ibu, mereka orang tua gitu ya. Loh saya nggak punya ayah, Father's Day, nanti mereka kasihan, kesinggung katanya. Wah dunia ini bukan udah kebalik lagi ya, udah roller coaster gitu. Saya aja naik roller coaster pusing, baca yang begini-begini juga, well ini mungkin hanya sebagian sangat kecil dari apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin bukan tentang hanya LGBT, tapi tentang yang lain-lainnya. Ada banyak pengajaran, ada banyak ide-ide, ada banyak prinsip-prinsip yang iblis coba masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam kerohanian kita, sehingga itu bisa membutakan kita, bisa menggelapkan pikiran kita yang akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Saudara yang dikasih Tuhan, unfortunately, we are all exposed to this kind of things. Kita nih kebuka gitu. Kita nggak bisa, ya kecuali bisa hidup ke desa gitu, ke hutan, hidup sendirian bertani gitu ya. Udah jangan ada internet, jangan ada apa-apa gitu ya. Mungkin bisa gitu. Tapi siapa yang bisa menjaga? Nah ini kembali buat kita yang punya anak nih, saya mau encourage bahwa kita perlu juga memperlengkapi diri kita untuk suatu saat mereka akan tanya loh. Mereka akan tanya hal-hal ini, gimana nih? Kenapa? Well, kalau bilangnya, aduh jangan tanya papa, tanya mama nih. Papa sibuk, mama arisan gitu ya. Nanti ya udah pokoknya kamu main aja gitu, cari-cari masalah aja gitu-gitu nggak perlu tahu lah. Main aja, kasih Xbox, kasih PS, kasih handphone, ya udah mereka cari. Sekarang tinggal Google. Anak saya juga kalau Google sekarang bukan, kalau saya masih ngetik ya, wordnya dia mah tinggal ngomong gitu. Nanti Google Voice. Ya memang kalau saya ngomong yang ngaco terus karena logatnya Sunda kali nggak ketangkep sama Google ya. Kalau dia udah benar bibirnya gitu. Makanya error mulu gitu. Tinggal Google, tinggal ngomong what is ini, gitu. Yang kasih makan sama Google kan seperti apa? Kita nggak tahu, gitu. Jadi kita mesti memperlengkapi diri untuk mengajarkan mereka. So, pertanyaannya, kalau kita semuanya exposed, and yes, we are all exposed to these kinds of things, then this is the question: are you protected?
Are you protected enough? Apakah engkau terlindungi? Nah 1 Tesalonika 5 ayat 12 dikatakan seperti ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Gitu. Oke, ini ada beberapa terjemahan dari beberapa terjemahan. Yang pertama dibilang gini, but test everything, hold fast what is good. And then, but examine everything, hold firmly to which is good. Ini the Passion Translation, saya suka. But be faithful to examine. Setia, uji terus. Be faithful to examine them by putting them to the test. And afterward, hold tightly to what has proven to be right. Oke. Saudara dikasih Tuhan, setiap kita, tidak peduli berapa umur kita, apapun posisi kita, apapun yang kita punya, seberapa bijak diri kita atau tidak, kita semuanya terekspos dengan hal-hal yang bisa membahayakan kehidupan kita. Apakah kita melindungi diri kita cukup? Nah, ini saya mau kasih satu ya buat gereja Tuhan di tempat ini juga, dengan adanya sosial media, terutama dengan WhatsApp ya. Mari kita jangan gampang untuk memforward sesuatu. Ini simple and practical nih. Kadang-kadang hanya sekedar gambarnya bagus atau ceritanya bagus, main forward aja. Bener atau enggak? Itu mesti dicek dulu tuh. Kalau enggak itu akan mempengaruhi pikiran orang. Jadi harusnya kita menjadi tempat di mana kita memberhentikan penyebaran dari berita-berita yang salah, berita yang bohong, yang enggak benar. Tapi kita kan senangnya forward gitu. Yang kadang-kadang bikin takut orang. Bukan bikin orang tambah jadi sehat, tambah benar, tambah positif, tambah punya iman, tapi jadi bikin takut. Ini satu contoh yang sederhana aja. Tapi saudara yang kasih Tuhan, baiknya, puji Tuhannya, saya mau katakan begini. Not everything you've been exposed into can affect you negatively. Tidak semuanya yang kita expose terhadapnya, itu dapat membuat berakibat negatif dalam kehidupan kita. Berikutnya, you can protect yourself from being harmed. Yes, you can protect yourself. Saudara bisa melindungi dirimu sendiri supaya tidak terkena bahaya. And then, God is our shield. The word is our shield. Saya kasih contoh tadi. Masih ingat ya tadi foto turis tadi gitu yang keren banget. Sebelum pergi kan pagi-pagi, wah kita semprot semua tuh. Pakai sunblock. Itu UV-nya itu, kedepanin lagi, ini slide pertama. Saya nggak minta loh. Siapa sih ya? Anyway, maksudnya kalau saya lihat di forecast itu kan ada ya, berapa kemungkinan hujan dan lain sebagainya. Dan ada, kalau sudah perhatikan, UV harm-nya itu berapa gitu. Ada yang 50%, 80%, ada yang maksimum. Jadi pada jam-jam tertentu, kalau kita berada di bawah sinar matahari, itu UV-nya itu sangat berbahaya untuk kulit kita. Yang bisa menyebabkan apakah kanker kulit dan lain sebagainya. Buat mata, ini saya mau encourage, saya mau ingatkan, ini simple practical yang saya dapat dari satu orang dokter yang sering operasi katarak. Dia bilang begini di sini, dia bilang, katanya di dunia secara keseluruhan, yang banyak operasi katarak itu orang dari Asia. Karena orang di Asia itu nggak pernah pakai kacamata hitam. Jarang-jarang lah ya. Jarang, bukan nggak pernah. Ya kan kita kalau pakai kacamata hitam di Indonesia, gaya banget gitu. Oh, benar nggak? Iya kan, dari kecil belagu lu segala macam gitu. Iya kita ditoyor-toyor gitu. Kayak udah kaya aja gitu segala macam. Tapi di sini ya maksudnya bukan cuma hitam, cengdem, goceng adem gitu kan dulu kan. Ya, emang buat gaya sih. Tapi kalau di sini ternyata semakin sadar, kamu harus melindungi mata kamu. Kemarin istri saya juga cek mata, you need to protect your eyes katanya. Dari sinar UV, apakah ada, saya lupa UVB atau UVA, tapi memang ada sinar yang berbahaya buat mata kita. Yang pada akhirnya bisa membuat kita ujung-ujungnya buta gitu. Nah kita expose terhadap sinar matahari, kita expose terhadap dingin, kita expose terhadap virus, kita expose terhadap banyak hal, terhadap polen. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan
untuk kita melindungi diri kita, supaya ketika kita expose terhadap hal-hal tersebut, itu tidak membahayakan diri kita. Sinar matahari, pakai sunblock, pakai kacamata. Dingin, pakai jaket mungkin. Ada virus, di vaksin. Kita build our immune system, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan hal-hal yang tadi kita pelajari semuanya? Ada ide-ide, pengajaran, dan lain sebagainya yang memang sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Kalau tidak, tanpa sadar kita akan semakin jauh dibawa jauh daripada Tuhan. Di dalam kitab 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, ini yang kedua, tadi yang pertama, test everything, ya, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kalau 2 Timotius pasal 3 ayat 16 katakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat, yang pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Di dalam Amplified Bible dikatakan begini, all scripture is God-breathed or given by divine inspiration and is profitable, number one, for instruction. Second, for conviction of sin. Oh, ini nggak boleh nih. Oh, ini salah nih. And then for correction of error and restoration to obedience. Wah, menyadarkan kita bahwa kita salah, sehingga kita berubah dan membawa kita kembali kepada ketaatan kepada Tuhan. And next, for training in righteousness, learning to live in conformity to God's will, both publicly and privately, behaving honorably with personal integrity and moral courage. Jadi firman Tuhan itu luar biasa. Protection kita firman Tuhan. Dia yang tadi dikatakan pertama untuk instruksi. Kamu ke sini. Sebelum kita mengalami bahaya. Kalau kita mau berjalan dalam kehidupan kita mau masuk dalam satu kehidupan yang baru, kita mau misalnya milih kuliah kah, atau mau menikah terlebih lagi, dan lain sebagainya tentang panggilan, kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menginstruksikan. Jadi instruksi itu diberikan sebelum kita menjalani, betul ya? Sebelum menjalani, supaya apa? Supaya kita tidak terkena yang namanya bahaya. Atau kalau lalu lintas ada yang namanya rambu-rambu lalu lintas, itu yang menyelamatkan kita. Atau kemudian dikatakan di sini for instruction, for conviction. Kadang-kadang, sekarang kan moral tambah lama tambah istilahnya yang benar dengan yang salah itu tambah tipis gitu ya. Nah, ini untuk memberikan sebuah conviction. Oh, kalau ini memang salah ya, ini tuh nggak boleh. Nggak ada bohong-bohong putih. Nggak ada hal-hal yang seperti ini, nggak boleh. Nah, itu didapatkan ketika kita terhubung dengan Tuhan lewat firman Tuhan. Atau lewat correction, kalau kita salah, ada orang memang yang, jangan sampai ya, hati nurani itu, kalau kita abaikan pekerjaan Roh Kudus, suara Roh Kudus, semakin lama Roh Kudus itu akan semakin kecil suaranya. Dan pada akhirnya, dosa itu akan menjadi seperti biasa dalam hidup kita. Kita akan pikir, ini nggak apa-apa kok, ini oke. Semua orang melakukannya kok. Tidak ada conviction bahwa, iya saya salah. Saya harus minta ampun di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Lewat firman Tuhan. Atau for training, mendidik kita, melatih kita. Untuk kita bisa hidup benar di hadapan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita terbuka terhadap hal-hal yang besar kemungkinannya dapat membahayakan kehidupan kita. Dalam hari ini, roh kita. Tadi katakan, kalau mata kita gelap, semuanya gelap. Tapi kalau mata kita terang, kita bisa melihat yang baik, maka kita akan bisa bukan hanya buat diri kita, tapi juga buat orang lain, kita bisa membawa mereka untuk terus bertumbuh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup mereka. So, I want to say something to all of you children, kids, young adult or teenager. Be careful. Don't get easily believe or accept anything that you hear, that you see, that you read from the internet. You are all exposed to YouTube, TikTok, and everything. Any other things. Most likely, they are feeding you with junk that can poison your soul and your spirit. They are trying to take you away from God. So be careful. It's good to know, but you need to be firm. You need to grow in the words of God. Be solid in the principles, in the value, in the truth of the words of God. Buat orang tua, to parents, this is Father's Day, take responsibility.
We need to take responsibility to teach our kids. Communicate with them. Jangan bosen. Have a conversation with your children. Emang nggak enak ya, saya bukan orang yang tipe ngomong, kecuali kalau khotbah gitu. Biasanya pendiam, dan pendiam memalu gitu ya, pemalu. So parents, ini our kids, our children, they are exposed with the internet. Kita bukan hanya, kamu nonton apa gitu, melarang. Tapi coba, dari mereka tanya, kita arahin mereka gitu. Karena ada hal-hal yang salah, ada banyak yang salah, kalau kita tidak benerin, sebelum itu jadi keras, maka itu akan menjadi sebuah prinsip dalam hidup mereka yang mereka akan terima sebagai kebenaran dan semuanya oke. Kita mesti ajarin prinsip tentang pernikahan, prinsip tentang kebenaran, tentang dan lain sebagainya. Balik lagi harus ajari mereka. Hari ini Father's Day, ya kita sebagai bapak, sebagai ayah, kita menerima banyak terima kasih misalnya. Selamat, istilah Happy Father's Day. Kita mungkin menerima hadiah dan lain sebagainya. Tetapi saya mau ingatkan, terlepas daripada ucapan terima kasih, dari dukungan yang kita terima, mari kita boleh ingat role kita as a father in the family. That it is our role and responsibility to protect our family, to protect our children especially, so they can grow in the words of God. Saya mau katakan buat yang mungkin single mom, kalau saudara lihat father, itu kata aslinya itu artinya source, sumber. Gitu. Jadi terlepas dari semuanya, father itu sumber. So, siapapun orang tuamu, siapapun ayahmu, dia adalah sumber. Karena ada dia, engkau ada di sini. Oke, itu yang pertama. Tapi dalam hal ini, meskipun engkau single mom, atau yang udah punya anak, udah punya cucu misalnya, mari kita boleh menjadi sumber dalam kehidupan anak-anak kita. Engkau tetap bisa menjadi sumber untuk anak-anakmu. Dan engkaulah sumber untuk anak-anakmu. Dalam hal kerohanian, kita menjadi sumber bagi orang-orang yang kita muridkan. Setiap anak-anak rohani kita, kita harus menjadi bapak. Hari ini adalah fatherless generation. Mereka yang tidak kenal siapa yang namanya bapak. Mereka banyak yang tidak mengalami kasih bapak. Tidak pernah merasa dipeluk, tidak pernah dikatakan I love you, papa sayang kamu, dan lain sebagainya. Mereka adalah generasi yang kecewa, menjadikan mereka generasi yang broken home, yang lari kepada obat-obatan, seks, dan lain sebagainya, kepada kriminal. Kenapa? Karena tidak ada bapa yang membapai mereka. Saya mau ajak, even spiritually, we can be, the church should be the source for all of them. Itu Father's Day. Karena mereka expose dengan teman-teman mereka. Saya nggak tahu nih apa yang dia temui di sekolah dia. Dia nggak cerita bukan karena nggak mau cerita, karena memang nggak bisa di tiap pulang sekolah duduk di interview gitu. Tadi ketemu siapa, ngomong apa gitu, apa aja gitu, ABCD terus gimana gitu, nggak bisa. Apalagi nanti semakin besar, SMA, kuliah, dia akan memproses dalam diri dia sendiri. Bagian kita sebagai orang tua mempersiapkan setiap mereka sehingga mereka memiliki satu fondasi yang kuat dalam hidup mereka, dan ketika mereka bertumbuh, suatu saat mereka bisa mengambil sikap secara pribadi. Saya tahu ini benar dan ini salah. Saya akan memutuskan saya ikut Tuhan dan tidak mengikuti yang lain-lainnya. Itu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. So, saudara yang kasih Tuhan, saya mau share tentang ini, mungkin saya akan share ke depannya karena ada beberapa hal yang saya ingin share, tapi untuk hari ini saya mau ajak untuk kita lihat bahwa meskipun ini cuaca enak, baik sebagainya, tapi spiritually we are all exposed to things that can harm our spiritual being. The question is, are you protected? Firman Tuhan yang menjadi pelindung kita. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Kita terus kembali kepada firman Tuhan. Bahkan kita ajar anak-anak kita untuk mereka boleh terus dekat, terhubung dengan Tuhan atau lewat firman-Nya itu. Sehingga kita berdoa, mereka boleh menjadi pribadi yang kuat, apapun yang mereka terima, mereka bisa deflect gitu. Ada perisai iman. Oke, ngeliat. Tapi saya tahu ini nggak boleh, ini salah. Why would I do such things? Istilahnya kalau kadang-kadang Jeff bilang begitu. Oh, I know that's not right. Itu yang kita boleh terus kejar untuk anak-anak kita. So, teruskan hubunganmu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah standar dari kebenaran. Bukan baik dan buruk, karena baik dan buruk itu relatif.
Baik menurut kelompok ini belum tentu baik menurut kelompok yang lain. Gitu. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran. Tidak peduli berapa orang yang mengatakannya, minor atau mayor, gitu ya, kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran yang akan menuntun kehidupan kita. Langit bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menjadi penjaga, boleh menjadi pelindung di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh terus terhubung dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa ketika kami terhubung dengan firman Tuhan itu yang boleh mengarahkan kami, yang boleh menyadarkan kami, yang boleh menuntun kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami memiliki Yesus dalam kehidupan kami. Karena kami tahu sungguh Tuhan bahwa di luar Tuhan, tanpa Engkau, tanpa bimbingan, tanpa tuntunan, tanpa pengajaran Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang sudah hilang, dibawa arus pada pengajaran-pengajaran yang palsu, dan kami akan jauh daripada Tuhan. Bapak, hamba-Mu berdoa supaya gereja Tuhan boleh terus bertumbuh menjadi gereja yang kuat. Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh terus menyampaikan kabar baik, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka boleh menjadi bapak-bapak rohani, menjadi sumber kebenaran yang boleh dinyatakan kepada generasi ini. Dan terus Tuhan, gereja Tuhan boleh menyampaikan kabar baik, boleh menyatakan Yesus di tengah-tengah generasi yang terhilang ini. Berdoa Tuhan, kami percaya kami menyerahkan kehidupan kami, meskipun kami exposed to things that can harm our life, but we believe that in you, with you, God's protection over our life, itu boleh nyata dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Perlindungan tangan Tuhan, itu boleh nyata. Kasih karunia yang daripada Tuhan, itu yang boleh melindungi kami, melindungi pikiran kami, melindungi hati kami, melindungi segenap sisi area daripada kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa dimeteraikan firman Tuhan sore hari ini. Boleh bertumbuh, berakar kuat dalam setiap pribadi di tempat ini, boleh menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Mari kita nyanyikan pujian presentasi.